Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa.
Kita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Kita bilang merdeka, merdeka. Merdeka. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat lagu pujian. Kami berkumpul Tuhan.
ini ya Tuhan, kami boleh merayakan kemerdekaan bangsa kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan, kami mau memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, berikan kami roh sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah tibakan hamba-Mu di tempat ini ya Bapa, biar kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, kita harus menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian. Dia dirangkamku. Aku
ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Masih kuat berdiri hari ini? Amin. Ayo kita nyanyikan besarkan nama Tuhan. Kemuliaan Dia besar, tiada tertira.
Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Pujian ini mengatakan besarkan nama Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus selalu membesarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saat yang terindah bagi kita sebentar, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena saat ini seluruh dunia pada merayakan hari kemerdekaan, ya. Itulah karena kebaikan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan telah memberikan Indonesia kemenangan. Kita akan angkat sebuah pujian. Dengan
kami di surga, atas kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi yang indah di kami berkumpul kembali makan ini, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya setiap puji-pujian itu diberikan dan menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Persiapkan hati kami, tetap fokus kepada firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Sko. Shalom. Merdeka. Jangan mau lagi dikirakan kuk perhambaan. Hambanya Pastor Hans Jefferson akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan. Damai sejahtera turun atas kita semuanya. Shalom. Shalom. Tes. 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 Ya, halo. Ya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Shalom Indonesia, keselamatan atas Indonesia, berkat atas Indonesia. Amin. Kalau di Israel, Tuhan menetapkan bahwa berkat untuk seluruh Israel adalah dari Gunung Hermon. Seperti embun yang turun di Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi tidak ada yang mencari berkat, tidak. Yang cari berkat itu orang yang di luar Tuhan. Itu Matius pasal 6. Yang cari makan, minum, pakai, yang khawatir, itu orang yang di luar Kristus. Yang di dalam Kristus tidak boleh khawatir akan apa yang dimakan, diminum, dipakai. Amin. Itu yang dicari bangsa kafir, kata firman Tuhan, kata Yesus. Mengapa? Karena di Gunung Hermon Tuhan berfirman, kesanalah aku perintahkan berkat. Jadi bukan kita cari, tapi Tuhan perintahkan berkat. Sekali lagi, bukan kita cari, tetapi Tuhan yang perintahkan berkat. Jadi prosperity, kelimpahan itu datang dari gunung. Yang bilang gunung salak siapa? Gunung Hermon. Ya. Jadi itu pegang dulu, karena ini jemaat namanya Bukit Hermon. Jadi tahu kebenarannya. Yang kedua, lambang urapan tertinggi di Israel adalah dari Bukit Hermon. Dari mana datanya? Orang pertama yang harus mengucapkan berkat atas Israel ialah siapa? Ini gereja sudah berapa lama? 20 tahun lebih. 20 tahun. Ya, oke. 20 tahun lebih. Jadi ini bukan Kristen baru ya, bukan. 20 tahun lebih gereja ini.
tapi ini baru Kristen. Udah tangkap belum? Ya, ini bukan gereja baru, tapi ini baru gereja. Belum tangkap? Tidak masalah, ya, nama juga belum sarapan ya. Nah, jadi di atas 20 tahun itu jemaat sudah dewasa ya. Ya, maka saya tanya sekarang, siapa di dalam kitab suci yang Tuhan tetapkan satu-satunya untuk memberkati Israel? Siapa? Harun. Tuhan yang perintahkan Harun untuk mengangkat tangannya dan memberkati Israel dengan berkata begini. Saya pakai bahasanya Harun dulu ya. Saya pakai bahasanya Harun ya. Harun berkata begini, Yevarehecha Adonai fi ismareha, Ya'er Adonai panav eleha fihunika, Yisha Adonai panav eleha fiashi bliha shalom. Artinya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu apa? Itu doa berkat. Siapa yang mengucapkannya? Harun. Maka kitab suci berkata, di Gunung Hermon urapan turun ke kepalanya Harun dan mengalir ke janggutnya. Saya beruntung karena saya punya janggut ya. Lambang pengurapan. Kata siapa? Kata siapa? Kitab suci. Loh, kata siapa? Kata kitab suci ya. Saya beruntung ya. Pendeta punya janggut ya. Nggak punya janggut pasti iri gitu ya. Karena janggutku ada dalam kitab suci. Dari kepala turun ke janggut, baru ke jubah. Pintar ya jubah. Nah itu urapannya siapa? Urapannya siapa? Urapannya siapa? Loh, Harun. Itu dicatat dalam kitab suci. Itu urapannya Harun. Nah, urapannya Harun itu di mana kalau di Israel? Di Bukit Hermon. Urapannya Harun itu di Bukit Hermon. Itu ditulis di dalam Mazmur 133 loh ya. Jadi urapannya Harun itu turun di Bukit Hermon. Jadi ini gereja yang penuh urapan, amin. Kesana Tuhan perintahkan berkat dan Tuhan memberikan urapan. Urapan itu apa? Kuasa. Kuasa itu apa? Otoritas. Nah, jadi bedakan ya. Bedakan kuasa dan otoritas. Ya. Kuasa adalah untuk mengeksekusi. Otoritas adalah status. Saya ulangi ya pelan-pelan. Banyak kaum lansia di sini. Ya. Lansia atau glamor lah. Golongan lanjut umur lebih keren gitu. Kaum glamor ya. Termasuk saya, kan saya umur 69. Siapa yang 69? Pak Herman 70. Wah, luar biasa ya. Ya, satu alma mater ya. Nah, jadi kitab suci itu ya. Kitab suci kita adalah
otoritas tertinggi, firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dan di dalam kitab suci, semua yang melayani Tuhan, semua yang ada di altar, bahkan jemaat, ya, sebab begini, Kristus di dalam jemaat posisinya sebagai apa? Kepala. Itu kata kitab suci. Yesus adalah kepala, jemaat adalah Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya. Ya. Jadi Kristus kepala, jemaat adalah tubuhnya. Nah, kitab suci berkata, itu Efesus 1 ayat 22 ya. Segala sesuatu, Efesus 1:22 berkata, segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Pertanyaannya sederhana. Apakah kaki adalah bagian dari tubuh? Ya. Ya. Jadi Kristus adalah kepala. Lihat tuh, ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Di bawah kaki Kristus. Kaki Kristus itu siapa? Kaki Kristus itu siapa? Jemaat. Kakinya Kristus itu Hans Jefferson, saya. Dan segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Di bawah kaki Kristus. Amin. Jadi dia kepala, kita tubuhnya, berarti di bawah kaki Kristus adalah di bawah kakinya kita. Jadi semua persoalan bahkan dunia ini, sistem dunia ini, jangan taruh di hati, nanti sesak napas. Jangan taruh di pikiran, nanti nginap di Grogol, rumah sakit jiwa. Kita sudah tahu segala sesuatu letaknya di mana? Di bawah kaki. Selesai. Itu baru kita merdeka. Iya. Segala sesuatu di bawah kaki. Nah, makanya tadi saya katakan, itulah Kristus yang jadi kepala, maka kita jemaat tubuhnya diberi kuasa dan otoritas. Kuasa itu untuk eksekusi atau bertindak. Mengapa? Karena dia punya otoritas. Siapa yang boleh menggunakan uang atau kekayaan Indonesia ribuan triliun, siapa yang boleh mengeksekusinya? Siapa yang boleh menggunakan kekayaan Indonesia yang ribuan triliun itu tiap tahun? Siapa? Siapa? Tuh kan? Siapa? Waduh, repot kalau begini mah merdeka mah. Uang kita ini kan triliunan. Siapa yang boleh mengeksekusinya? Siapa? Gimana sih? Presiden.
Aduh. Yang boleh mengeluarkan uang triliun itu presiden. Makanya Presiden ke-7 Pak Joko Widodo bisa bangun puluhan lapangan udara. Saya terbang ke seluruh Indonesia. Baru saya pulang dari Ambon, terbang 3 jam 25 menit. KKR di Ambon Plaza. Dulu itu jemaat biasa duduk di situ, ikut SOM, School of Ministry. Sekarang jadi gembala. Dan bukan hanya gembala, ini orang diberkati Tuhan luar biasa. Dia bangun gereja di Los Angeles sekarang. Di pertama Roh Kudus turun di Los Angeles, di Azusa Street, Angel Way, 1906. Pembuat revival terbesar dalam sejarah gereja Pantekosta, Joseph William Shemouth. Dia bangun gereja sekarang. Orang Indonesia yang bangun gereja. Diurapi Tuhan luar biasa. Sebelumnya tuh saya dari Sampit, Kalimantan Tengah, yang dulu pernah kita dengar ya, ada perang suku. Suku mana dengan mana? Madura dan Dayak. Korbannya sangat banyak sekali. Tapi sekarang di sana saya berkhotbah di gereja YHS. Begitu banyak orang diselamatkan. Gereja-gereja besar tumbuh di sana. Di Palangkaraya, sebelumnya juga saya ke Palangkaraya. Gerejanya kapasitasnya lebih dari 3.000 dan 4 kali ibadah. Panen raya luar biasa di mana-mana. Indonesia dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Saya pergi ke Parigimoto, mampir ke rumahnya Bapak Insinyur Ciputra yang sudah mendahului kita di surga ya. Tapi tahu Ciputra dong ya. Yang Citra, perumahan Citra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu punya dia. Mall Ciputra kan punya dia. Saya pergi ke rumah tempat kelahirannya di Parigimoto. Sesudah melayani gereja-gereja di pedalaman dan orang Bali yang jadi Kristen. Jemaat tahu? Orang Bali kalau jadi Kristen dikucilkan, diusir dari rumah, dan kebanyakan mereka keluar dari Bali, lalu mereka bikin kampung Bali di Parigimoto, masuk ke pedalaman, dan saya pergi ke situ, khotbah di situ. Wow, melihat Indonesia itu kita bangga. Amin. Tidak ada negara di dunia yang seperti Indonesia. Tidak ada. Saya ke Israel berkali-kali bawa rombongan orang Batak. Dan mereka pikir saya bawa rombongan orang-orang dari Amerika Latin. Kan mukanya kan kotak semua. Saya berangkat lagi bawa 148 pendeta Papua dari gereja Kristen ini. Lalu saya disambut di border Israel. Mereka kaget. Ini rombongan dari mana? Indonesia. Aneh. Nah, bulan lalu kotak. Nah, yang ini kok hitam? Indonesia juga bingung orang Israel. Saya berangkat lagi bawa dari gereja Kristen Tionghoa, GKT waktu itu ya. Nah, ini kan Chinese semua. Mereka bilang Indonesia juga. Oh iya. Ayo, mau cari di mana ya? Mau cari di mana yang seperti Indonesia ya?
Bayangkan, satu provinsi saja 274 bahasa. Satu provinsi. Di mana itu? Di mana yang satu provinsi 274 bahasa? Di mana? Di Indonesia. Provinsinya mana? Provinsinya mana? Satu provinsi di Indonesia 274 bahasa. Di mana? DKI? Bukan. Di mana? Papua. Saya 7 tahun melayani di Maluku dan Papua. Dari tahun 92 sampai kerusuhan di Maluku itu. Ya. 274 bahasa satu provinsi. Coba mau cari di negara mana di dunia ini yang satu negara bagiannya bahasanya begitu banyak? Tidak ada. Hanya Indonesia. Kita harus bangga di negeri ini. Amin. Haleluya. 10.000 kita bisa makan kenyang satu hari. Ya. Di mana? Di Solo. Nasi apa? Nasi kucing. Ayo, hidup itu enak di Indonesia. Benar. Orang Sunda apalagi, dia tidak perlu masak. Dia pergi ke hutan saja hidup. Lalapan. Sayur di mana dia bisa makan? Gitu. Orang Papua itu dia tidak masak. Dia mau makan ubi, dia tinggal ke hutan. Dia gali, dapat ubi. Indonesia itu kaya raya luar biasa. Dan yang boleh mengeksekusi kekayaan Indonesia adalah presiden. Karena presiden punya otoritas. Nah, kita di dalam Kristus. Kitab suci berkata bahwa kita adalah ahli waris. Roma 8 ayat 17. Ya. Roma 8 ayat 17. Bahwa kita adalah ahli waris. Apakah ahli waris harus buat proposal? Apakah seorang anak harus tulis surat kepada papanya? Papa, jangan lupa ya, rumah itu kasih ke saya. Kok rumah itu kasih ke saya? Tidak perlu. Akte kelahiranmu adalah bukti rumah itu milikmu. Kalau papamu pulang, maksudnya pulang ke surga. Iya. Papanya bikin surat wasiat atau tidak, hukum negara memberikan wewenang bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang resmi berhak atas kekayaan ayahnya. Nah, kita kan anak bapak. Ayo, anak atau ponakan? Anak. Kalau ponakan tidak dapat. Kalau anak, kita adalah ahli waris. Malah ahli waris kita seperti, mohon maaf, seperti minta-minta belas kasihan. Masa ada anak yang minta belas kasihan? Belas kasihan? No. Anak itu punya hak karena dia punya otoritas. Otoritasnya apa? Akte kelahiran itu. Ya toh? Otoritasnya akte kelahiran. Nah, kita otoritasnya apa? Otoritasnya adalah semua yang di dalam Kristus disebut anak-anak. Itu otoritasnya. Kita ini statusnya anak Bapa. Nah, anak Bapa itu otoritas. Nah, kalau dia punya otoritas atau status sebagai anak,
atau sebagai hamba Tuhan, maka dia punya kuasa untuk mengeksekusi semua yang adalah milik Bapa. Maka kita disebut ahli waris. Kita ahli waris kerajaan surga. Amin. Ya. Ingat, anak yang bungsu, waktu adiknya, waktu pulang, kakaknya anak yang bungsu ya, waktu pulang dia akan ambil warisannya lalu dia pergi habiskan semua. Waktu pulang kakaknya protes. Ya, kenapa harus dipestain? Dia sudah menghabiskan harta papa. Lalu dia protes juga ke papanya. Aku selalu bersama engkau. Aku tidak melanggar perintahmu. Kenapa engkau tidak berikan kepadaku anaknya kambing? Anak kambing loh. Ya. Bukan induknya, anaknya saja tidak. Lalu papanya bilang apa? Lukas 15 ayat 31. Papanya bilang apa? Nak, engkau selalu bersama dengan aku. Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku. Wah, anakku. Engkau tidak punya anak kambing, engkau anakku. Jadi anaknya tidak sadar itu. Tidak tahu. Malah dia sibuk protes, adiknya pulang lalu disambut bapaknya, dipestain. Dia bilang, lalu dia protes, saya kok tidak pernah diberikan anak kambing satupun. Papanya bilang begini. Kalau mau lihat dari ayat 30 boleh, supaya kita lebih jelas ya. Ayat 30. Sudah simpan ya ayat 31 ya. Tetapi baru saja anak Bapa telah memboroskan harta kekayaan Papa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Papa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Maka ayat 31 berkata, anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Dan apa? Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Orang Madura bilang begini, all I have is yours. Bahasa Madura keren juga ya. All I have is yours. Semua yang aku miliki milikmu. Amin. Karena kita anak, maka semua yang Bapa miliki adalah milik kita. Nah, kita masalahnya di mana? Kalau gereja Pantekosta biasanya menghakimi jemaat karena dosa. Jemaat kalau tidak diberkati dosa. Jemaat sakit dosa. Saya kok tidak sependapat. Karena kitab suci berkata, ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Ingat, ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati buat kita. Lalu Roma 8 ayat 1 berkata, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Jadi hati-hati, keserempet motor, tapi dihukum Tuhan. Jangan begitu loh. Ya, baca betul kitab suci. Demikian sekarang tidak ada penghukuman, tidak ada. Tidak ada. Kompor meledak di dapur lagi dihukum Tuhan. Siapa bilang? Siapa bilang? Kenapa kita tidak pernah mengakui itu kesalahan kita sih? Saya kurang hati-hati. Kok kita selalu menyalahkan Tuhan? Aneh ya. Oh Tuhan, masa? Tidak.
Di dalam Kristus, Bapak Ibu tidak akan pernah dihukum lagi. Amin. Siapa yang bilang kitab suci? Siapa yang bilang firman Tuhan? Jadi kalau ada kecelakaan, kita jangan bilang Tuhan sedang menghukum. Bapak pendeta jangan bilang itu lagi dihukum Tuhan. Jangan. Itu bawa mobil tidak hati-hati. Ya, no? Tadi itu saya sampai nyasar coba. Terus sudah kesini 3-4 kali kok sampai nyasar. Kok bisa nyasar saya? Sudah mati umur. Bener juga. Bukan umur. Saya masuk sini lalu ada yang telepon, Pak. Nanti kalau Bapak kesini jangan lewat Sudirman Tamrin, Pak. Kenapa? Jalan ditutup semua. Oh ya udah. Ya. Saya nanti kan jam 10 khotbah di Mangga 2. Nanti di sini. Ya saya diberitahu. Saya telepon. Jadi saya lewat sini terima telepon. Jadi bablas saya sampai terus ke kiri. Lah kok masuk kampung saya? Di mana ini? Coba. Jadi jangan hukum Tuhan. Kebanyakan semua persoalan yang kita alami, kita ini salah urus. Di anggota keluarga saya, dia taruh uang di investasi sistem Ponzi. Ya udah pokoknya investasi bodong itu. Dia taruh 800 juta. Tiap bulan dia dapat sacakdio. Coba. Kan gede banget. Mana ada orang bisa taruhnya 800 juta lalu sebulan dikasih 300 juta, itu kan tidak mungkin. Itu bulan pertama, bulan kedua sudah tidak dibayar. Jadi dia untung apa rugi? Rugi berapa? Iya, gopek tio melayang. Kan balik cuma sampai, yang gopek hilang. Ya begitu tuh. Yang investasi yang bodong-bodong itu loh, seperti itu. Lalu ada ke gereja, Pak Pendeta doakan, aku sedang diuji Tuhan. Ya diuji apa goblok? Maaf. Kebanyakan persoalan itu kesalahan di pihak kita. Dan kalau kita yang salah, kita minta ampun, selesai. Tuhan ampuni saya, Tuhan beri saya hikmat, Tuhan pimpin saya. Selalu minta pimpinan Tuhan. Jangan kita salah lalu kita bilang Tuhan sedang menghukum saya. Lalu malaikat bilang, nak baca kitab suci Roma 8 ayat 1. Tuhan tidak menghukum kita lagi. Karena kita ada di dalam siapa? Kristus. Kalau di luar Kristus, iya. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Nah maka ini yang kita harus tahu. 3 ayat lagi selesai. Yohanes 8 ayat 32. Ini yang kita harus tahu. Ya, kebanyakan anak-anak Tuhan, bahkan teman-teman pendeta yang sudah senior pun terjebak di sini. Jatuhnya di sini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan tentara Republik Indonesia yang sedang berperang melawan penjajah yang kesekian, karena Belanda kan kuasai kita 1945. Dia kalahkan sekutu, lalu dia jajah Indonesia. Dia kalahkan Belanda, Inggris, lalu dia datang. Siapa itu? Tentara Jepang. Maka kita berterima kasih, tanda petik, kepada Amerika yang pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus 1945 Amerika menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima, Nagasaki.
tentara Jepang yang lagi jajah Indonesia kabur pulang kampung. Hore! 17 Agustus 45, pemuda-pemudi memaksa Bung Karno dari Rengas Dengklok pergi ke Pegangsaan, kibarkan merah putih, hore, Indonesia merdeka. Amin. Itu kan sejarahnya cuma 3 menit kan, nggak sampai udah selesai kan? Coba itu karena Tuhan. Saya berpikir begini, ini mungkin saya salah ya, mohon maaf para pahlawan. Kalau bom Hiroshima dan Nagasaki tidak terjadi, mungkin kita merdeka tapi masih butuh waktu yang lama. Begitu bom dijatuhkan, Kaisar Jepang menyerah dan menyerukan semua tentara Jepang di seluruh dunia, terutama di Asia, pulang kampung. Dia pulang, kita merdeka. Amin. Itu luar biasa. Tetapi ada tetapinya. Tentara-tentara Indonesia yang lagi dipenjara oleh Jepang. Kan waktu Jepang tentaranya kabur pulang kampung ke Jepang, kan pintu penjara kan dibuka. Tentara kita tidak mau keluar dari penjara. Dia pikir begini, jangan keluar, jangan keluar. Ini jebakan. Kalau kita keluar, dia tembak kita. Lebih baik kita di dalam. Jadi dia diam. Padahal Jepang sudah kabur. Pintu penjara terbuka. Dia tidak mau keluar. Makanya ayat ini berkata, then you will know the truth, and the truth will set you free. Dan kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Kenapa tentara Indonesia tidak mau keluar dari penjara Jepang di Indonesia? Karena apa? Dia belum tahu karena di penjara. Jadi tidak tahu pengumuman dari Kaisar. Tidak tahu bom sudah jatuh di Hiroshima, Nagasaki. Coba kalau dia tahu, dia akan keluar dari penjara. Jadi kebanyakan orang Kristen tidak diberkati atau belum diberkati karena tidak tahu bahasa lainnya, tidak mengerti bahasa lainnya. Apa bu? Saya mau yang itu. Ibu bilang apa? Bilang apa tadi? Ya, bodoh. Miskin karena bodoh. Dia anak kok bisa miskin itu, bodoh. Gimana sih? Karena bodoh saja. Iya. Kalau ada makanan enak-enak di meja, lalu anak tidak mau makan, dia lapar, artinya bodoh. Iya. Jadi bukan kebenarannya loh ya. Tidak ada masalah dengan kebenaran. Masalahnya di mana? Tidak tahu. Maka ayat ini berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kebenaran tidak memerdekakan saya. Kebenaran tidak memerdekakan jemaat. Kecuali kebenaran itu saya tahu. Begitu saya tahu kebenaran, saya merdeka. Amin. Dadanya sakit juga. Itu dia. Jadi harus tahu kebenaran. Kebenaran itulah apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Maka anak-anak Tuhan yang pegang firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan, pasti tidak akan khawatir. Amin. Pasti tidak kalah. Karena pegang firman Tuhan. 2. Ini soal kita merdeka ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini anak siapa ini?
Ini anaknya siapa? Anaknya Bapa di surga, amin. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Ini udah pasti. Jadi Tuhan Yesus memerdekakan kita. Bukan kita perang loh. Indonesia kan perang. Kalau kita tidak. Kita lagi di dosa, terikat dosa, di lumpur dosa. Dia datang, mati di kayu salib, dan menjadikan kita merdeka. Merdeka. Kita merdeka berapa kali? Nah, 1 kali untuk selama-lamanya. 17 Agustus 1945 kita merdeka, dan kita merdeka selama-lamanya. Anak-anak Tuhan harus prinsipnya begitu. Saya merdeka 1 kali untuk selama-lamanya. Sekali lagi, karena inilah kelemahan gereja, inilah masalah besar anak-anak Tuhan, gitu. Tiap tahun minta merdeka, lah dijajah lagi ya. Ya itu pinjol. Judol. Gimana sih? Ya. Jadi harus tahu ini bahwa sekali kita merdeka untuk selama-lamanya. Amin. Itu prinsip, Sekali kita merdeka untuk selama-lamanya. Maka disebut benar-benar merdeka. Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Yang terakhir kita lihat satu lagi, yaitu 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Wow, itu luar biasa. Jadi firman-Nya memerdekakan kita. Yesus memerdekakan kita. Kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka, dan anak itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Sekarang yang terakhir, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Dan dikata di mana, kita tahu kan di mana? Karena kitab suci berkata, tubuh kita adalah baitnya Tuhan, dan Roh Kudus apa? Tinggal di dalam kita. Dan di mana ada Roh, di situ ada kemerdekaan. Di sini, di hidup kita, di hati kita ada Roh, maka kita merdeka selama-lamanya. Karena roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Amin. Bapa di surga, dari Mount Hermon, dari jemaat Bukit Hermon di tempat ini, dan juga Mount Hermon yang di Israel, di tanah perjanjian, yang tempat tertinggi, yang perbatasan Israel dengan negara Syria. Dari gunung itu berkat diperintahkan ke jemaat Israel. Dari gunung itu urapan dari Imam besar Harun diturunkan atas Israel. Dan Harun berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Harun berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Harun berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami sudah merdeka di dalam Kristus, dan sekali merdeka untuk selama-lamanya. Dan kami tinggal di Indonesia, yang karena anugerah sudah merdeka 80 tahun. Dan biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Injil diberitakan di seluruh Indonesia, pulau-pulau di mana Injil diberitakan.
karena Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Terima kasih, berkati Bapak Gembala Herman di tempat ini, dan berkati semua yang melayani Tuhan. Dan biarlah rumah Tuhan di sini adalah representatif dari Gunung Hermon di Israel. Rumah Tuhan di sini adalah sorga yang nyata di tempat ini. Karena datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu kekal selamanya. Berkati semua gereja di Indonesia yang hari ini mengadakan ibadah merah putih untuk Indonesia. Doa kami bagi Indonesia, pemulihan dan pembaruan terus terjadi atas bangsa ini. Kemuliaan bagi Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang benar-benar merdeka katakan amin. Amin. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, Ban Kamsia, Boksu, Herman. Mohon maaf saya ke Mangga 2 untuk jam 10. Selamat hari Minggu, Lehi Traot, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kita merasa diberkati ya oleh firman Tuhan. Kita juga semuanya jemaat mewakili gembala mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Hans ya. Puji Tuhan. Saat yang terindah bagi kita sekarang, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita mau angkat pujian. Pengumuman saya serahkan kepada Saudara Stefanus. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, jemaat diberkati oleh firman-Nya. Ya, terima kasih juga pada hamba-Nya yang sudah berfirman tadi.
Saya mau dukung doa untuk setiap pelayanan yang beliau berikan. Ya, terima kasih juga untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk jadwal ibadah selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, ibadah doa puasa pada hari Sabtu, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya di hari Minggu. Untuk KKR sekolah minggu akan diadakan pada tanggal 30 Agustus pada pukul 2 siang, kumpul di gereja pada pukul 12 siang, dan ini berlaku untuk semua umur yang akan diadakan di Duta Mas. Untuk persembahan perpuluhan ada Ibu Kuncoro, Bapak Akong, dan NN. Ya, telah ada pergantian AC dari Panasonic ke Daikin 1,5 PK dengan jumlah 5,9 juta. Saya serahkan kepada hambanya. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tahu ya status kita sebagai apa? Warga kerajaan surga. Dan kita ini berhak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Ya, yang berlomba waktu KW coba maju ke depan semuanya. Semuanya yang lomba ya. Ya, di depan aja lah. Lombanya itu pasal ayat, ya. Jadi menyusun ayat dari Galatia 5 ayat 13 itu dipotong-potong, digunting-gunting, lalu diacak-acak dan disusun, ya. Dan lomba yang kedua, ya karet, ngumpulin karet. Pakai mulut, ya pakai mulut. Nah ini dia para pemenang-pemenangnya ini. Ya disilakan dibagikan Ibu Leni hadiahnya. Haleluya. Kita mau berdoa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah berfirman kepada kami, menyadarkan kami bahwa berkat-berkat Allah itu sudah diberikan kepada kami. Segala kuasa Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, berkati Bapak Pendeta Ham Jefferson yang sudah menjadi berkat bagi kami, dan jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Persembahan-persembahan umat-Mu Tuhan kuduskan, layakan pekerjaan-Mu di Bukit Harmoni ini. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Oh Bapa, berkati Indonesia Tuhan. Biar Indonesia penuh kemuliaan Allah. Indonesia makmur. Indonesia dalam keadaan damai sejahtera. Pakai Bapak Presiden kami dengan wakilnya, staf menteri, anggota DPR, MPR, aparat penegak hukum, TNI, Polri Sipil. Oh haleluya, haleluya. Juga aparat keamanan semuanya. Oh diberkati Tuhan. Diberikan hati takut akan Tuhan dan hati bijaksana. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi ini. Bila mereka dalam keadaan sakit, kami berdoa
dalam nama Yesus. Yang sakit-sakit disembuhkan. Oh, yang ada masalah beban berat dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapak. Sebentar Bapak akan pulang dan tidak menerima berkat yang daripadamu. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Allah mengatakan Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Biar berkat-berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat-berkat Allah yang terbaik turun tercurah kepada jemaat Tuhan GP Fairmont mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.
telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami. Futsal kemarin seru tuh. RT saya menang. Anak-anak. Ini hari bapak-bapak yang 45 tahun ke atas. 45 tahun ke atas main bola. 60 boleh ya. Iya, pokoknya 45 ke atas. Kalau masih sanggup 70.